Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih, kita lanjut ya pembelajaran materi bahasa Indonesia di subtema 2 pada tematik tema 3. Nah, anak-anak solih, diperhatikan bukunya, dicocokkan dengan materi. Hari ini kita masuk pada subtema 2 ya. Kita akan bahas satu persatu dan kita akan mulai bahas dari wujud benda dan sifatnya. Ya, adapun materinya, yang pertama, perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Kemudian materi yang kedua, sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Anak-anak solih, pernahkah kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar kalian? Tahukah kalian wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Tentunya setiap benda akan memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak solih, jadi berdasarkan wujudnya, benda itu dibedakan menjadi 3. Ingat ya, benda itu ada 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Nah, mari kita bahas satu persatu. Sekarang kita mulai bahas dari benda padat. Bagaimana itu benda padat? Ya, benda padat itu contohnya seperti kursi, kemudian kipas angin, ada juga buku, kemudian ada payung. Jadi benda padat itu adalah benda yang dapat diangkat oleh tangan, ya, dapat terlihat dan dapat diangkat oleh tangan. Bisa dirasakan beratnya. Seperti itu namanya benda padat. Kemudian benda padat ada 3 jenis. Yang pertama, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Yaitu hal ini bisa kita lihat ketika memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kemudian ada benda padat dapat diubah misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain-lain. Contohnya seperti apa itu benda padatnya? Seperti kayu. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong sehingga menjadi sebuah meja yang indah. Jenis benda padat yang ketiga yaitu bentuk benda dapat berubah wujud menjadi cair atau menjadi gas. Contohnya es. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair jika terkena panas. Kemudian kapur barus juga. Kapur barus merupakan benda padat, tetapi kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat atau ruang yang terbuka. Jadi kapur barus itu menguap ya, menguap menjadi gas. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis benda yang kedua, yaitu benda cair. Seperti apakah itu benda cair? Ya, benda cair itu seperti air, kemudian ada sirup, kemudian ada juga minyak. Ya, ini adalah contoh-contoh dari benda cair. Kemudian benda cair juga memiliki beberapa bentuk sifat. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Coba anak-anak solih, masukkan air ke dalam gelas. Pasti airnya berbentuk gelas juga mengikuti bentuk dari gelasnya. Kemudian anak-anak solih memasukkan air ke dalam ember, maka air tersebut juga akan mengikuti bentuk ember. Nah, itu namanya benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sifat yang kedua yang dimiliki oleh benda cair yaitu memiliki volume tetap. Artinya, ketika benda cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap.
Volume itu artinya jumlahnya atau isinya. Misalnya, secangkir air minum kita masukkan ke dalam sebuah ember. Yang berubah itu bentuknya saja. Tadinya berbentuk gelas, kemudian kita masukkan ke ember, berarti nanti bentuknya menyerupai ember. Tetapi isinya tetap sama ya. Kemudian yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau tempat tertinggi menuju hilir ke tempat yang rendah. Kemudian sifat yang keempat, bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Coba diperhatikan pada permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan. Permukaannya selalu datar dan tenang ya, boleh dipraktekkan atau bisa dilihat di rumahnya masing-masing. Bisa dilihat perbedaannya ya. Setiap permukaan air itu selalu tenang dan datar meskipun wadahnya dimiringkan atau diluruskan. Nah, sifat yang kelima, benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya yaitu gula pasir atau garam akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Bisa diperhatikan ketika anak-anak soli membuat teh atau kopi, tentunya gulanya tersebut akan larut bersama dengan air tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada wujud benda gas dan sifatnya. Salah satu contoh dari benda gas yaitu udara, kemudian ada angin ya. Boleh kita lihat contohnya pada sifat yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai bentuknya. Kemudian, sifat yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon, pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon tersebut. Jadi, sifat yang ketiga, benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Nah, contohnya ketika kita menghirup udara, pada saat bernafas kita dapat merasakan gas oksigen, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya ya. Misalnya angin meniup. Nah, itu bisa kita rasakan tetapi tidak bisa kita lihat wujudnya. Ya, semoga dipahami penjelasan Ustazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.